melanjutkan serta melengkapi data penerima subsidi gaji atau upah yang telah disalurkan kepada penerima dan kerjaan, sehingga penyaluran subsidi gaji atau upah tepat sasaran. Sebagai upaya untuk melindungi pekerja kami dan memberikan manfaat. Soulmate saya waktu di Snaker, Pak. Pak Putut juga. Ini dipakai nih, Pak. Di atas kacamata deh, Pak. Yang saya lagi asal yang saya lagi. Maskernya dipakai tetap, Pak. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Salam kehormatan lebih dulu kami sampaikan kepada Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Aceh. Hari ini tepatnya Rabu tanggal 9 September waktu Indonesia bagian Barat nanti akan berlangsung survei daya saing Indonesia tahun 2020 di Provinsi Aceh yang berlangsung secara virtual bekerja sama dengan Dewan Pengurus Provinsi Abidu, Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Aceh dengan National University of Singapore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormatin dan muliakan orang tua kami, Bapak Haji Muhammad Dahlan Iskan, SE MSI, yang kami hormati dan muliakan ini, yang kami hormati dan banggakan teman-teman dari TV dan Sostek serta tamu undangan lain yang tidak saya sebutkan. Jadi syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari yang berbahagia Sostek ada kenaikan manfaat yang sebelumnya meninggal biasa 24 juta jadi 42 juta. Kenaikan beasiswa bagi tenaga kerja yang meninggal dunia itu sebelumnya satu anak hanya 12 juta, sekarang untuk 2 orang anak dari TK, SD, SMP, SMA cukup awal enggak, kuliah pun dibiayai sampai dia jadi sarjana. Jadi anak-anak yatim, anak-anak piatu, para tenaga kerja kita itu nanti enggak putus cita-citanya untuk bisa dapat gelar sarjana. Tak lupa sholawat dan salam kita sendiri saja, mana beliau adalah pahlawan nyata bagi kita, rahmatan lil alamin untuk sekalian alam, di mana baginda Rasulullah itu akan sangat kita harapkan syafaatnya di akhir kelak sehingga kita dapat lebih cepat prosesnya, dan insyaallah dengan ilmu dan suri tauladan beliau kita contoh sehingga kita nanti bisa berkumpul sama dengan Pak Arif sekarang. Itu 2013 saya ada beberapa kali ikut event Apindo, kalau nggak salah dulu di Hermes Hotel kegiatannya ya. Nah cuman karena sekarang kondisi COVID harap maklum, jadi memang kita tidak bisa buat event yang demikian, tetapi alhamdulillah maknanya tidak hilang. Kita bisa tetap bersilaturahmi, berkumpul, malah jadi satu kebanggaan sendiri Pak bagi kami bisa menjamu rekan-rekan Apindo dan para mitra, bisa berkumpul dan melihat kantor kita, karena memang kantor BPJS Sostek ini adalah kantor para pekerja, di mana Apindo juga ada bagian di dalamnya. Untuk di sana sini sebelumnya kami mohon maaf, nanti kalau ada apa-apa yang bisa kita bantu Pak Dahlan nanti kita siapkan juga kebutuhan kegiatan sampai jam 10 sampai jam 12 mengikat erat saling biar bisa makin mesra gitu ya. Kedua Pak Dahlan ini juga saya ingat tahun 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ikut juga, atau setahun yang lalu ikut sebagai panitia paritrana kalau nggak salah. Kita pernah ketemu di Hotel Kiriga. Panitia paritrana itu award yang diberikan oleh pemerintah pusat, Pak Presiden, itu untuk provinsi yang paling melindungi tenaga kerja, pengusaha, kabupaten, dari Apindo itu ada Pak Ketua waktu itu. Di sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Provinsi Apindo Aceh yang kita hormati Bapak Haji Muhammad Dahlan Sulaiman SE MSI, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum di tempat ini. Kemudian teriring salawat dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar, jalan yang patut diikuti dan diridai oleh Allah SWT. Itu mengganggu. Nah, jalan gitu aja. Mungkin udah siap foto tadi ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Iya. BPJS Banda Aceh dan sekitarnya. Kemudian tentu beserta seluruh staf dan jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian saudara-saudara, teman-teman pengurus DPP Apindo Aceh dan para pengusaha yang ikut serta dalam survei daya saing pada hari ini yang saya hormati. Tadi pembawa acara menyebutkan ada 3 acara pada hari ini. Oleh karena itu tentu dalam sambutan ini kita tidak usah berpanjang-panjang, apalagi dalam situasi pandemi COVID ini. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPJS dan jajarannya bahwa telah berkenan memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Tes. Sudah siap tes ya? Kemudian tentu kepada semua responden atau peserta daripada survei daya saing ini yang telah berkenan hadir pada hari ini, juga kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang tiada terhingga, karena sebenarnya yang pokok adalah survei itu telah dilakukan pada tanggal bulan Juni yang lalu, sedangkan pada hari ini merupakan acara webinarnya yang nanti tentu akan ada pembicara. Di sini ada kita Apindo, di Singapura ada dari pihak Asia Competitiveness Institute. Kemudian kita juga di sini ada nanti dari pemerintah, mungkin diwakili Bapeda dan dari perguruan tinggi. Nah, survei daya saing ini sebenarnya ini bukan yang pertama, tapi sudah yang ke-8 sejak tahun 2013. Awal-awalnya hanya diikuti oleh pengusaha yaitu Apindo, kemudian berkembang menjadi pemerintah dan perguruan tinggi. Insya Allah dari 7 kali yang sudah diselenggarakan dan ini yang ke-8, sebelumnya dilakukan secara fisik. Sekarang dengan pandemi ini kita tidak bisa main fisik-fisikan lagi, terpaksa virtual. Mudah-mudahan dengan virtual ini acaranya tidak mengurangi sukses, bahkan hendaknya lebih sukses lagi, karena pada dengan cara virtual ini banyak orang yang bisa berpartisipasi walaupun tidak hadir di sini, jadi tidak bisa mengikuti karena ini tidak pakai ini, ada pakai ID yang ada link ya. Jadi artinya siapapun yang diberikan linknya itu bisa ikut. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kemudian tentang tadi yang direncanakan dari BPJS yaitu penandatangan MOU, saya kira sebenarnya ini adalah suatu tindak lanjut
daripada apa yang dilakukan pada tingkat nasional, dan juga pada, nggak salah saya 2-3 tahun sebelumnya juga sudah pernah kita selenggarakan di daerah, dan ini adalah untuk lebih, barangkali dalam bentuk lebih mengingatkan masing-masing pihak bahwa kita adalah bermitra dalam hal menjaring peserta jam sostek ketenagakerjaan, jam sostek pula ini dulu ya, BPJS ketenagakerjaan ini. Mudah-mudahan ini lebih berhasil dengan ada MOU ini. Kemudian sosialisasi ya, ini biasalah, nanti mungkin kita akan dengar dari pihak BPJS apa saja yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan juga akan diikuti oleh para peserta yang mengikuti webinar ini, sehingga mereka bisa paham, dan semoga jumlah peserta daripada BPJS ini setiap saat bisa meningkat. Kita harapkan, amin ya rabbal alamin. Saya kira tadi saya juga diingatkan oleh Kenny jangan panjang-panjang karena nanti ada acara lain. Jadi saya kira terima kasih atas perhatiannya. Saya yakini dengan permohonan maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian pengurus Apindo DPP Aceh, Bapak Muhammad dan rekan yang ada Pak, sendiri dari BPJS Kesehatan. Kemudian ini ayah kami di Snaker dulu, Bapak Putut. Terima kasih Pak sudah berhadir juga di kantor kami yang sederhana ini ya Bu Anti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tanpa berpanjang-panjang, mungkin kita langsung paparkan sedikit ya Pak mengenai BPJS Ketenagakerjaan, karena ada beberapa kenaikan ya yang sudah dijelaskan tadi, bahkan hingga 500% Pak kenaikannya. Maka kami rasa perlu untuk mengupdate informasi mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, mungkin sudah bersama kita ketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, kemudian PT Asabri diamanahkan oleh negara, mesti diamanahkan sejauh ini untuk menjalankan program jaminan sosial khususnya di bidang ketenagakerjaan. Kalau di bidang kesehatan sudah ada dikelola oleh BPJS Kesehatan, yaitu transformasi dari PT Askes yang berkantor di daerah Lantemen. Nah, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan PT Asabri sendiri pada 2029 diamankan untuk melebur menjadi hanya satu BPJS Ketenagakerjaan saja. Karena sebagaimana diketahui, PT itu adalah bentuknya badan usaha milik negara yang sifatnya belum nirlaba, sehingga program jaminan sosial di Indonesia mewajibkan pengelolaan tersebut dikelola oleh badan hukum, bukan badan usaha. Sehingga insya Allah Bapak Ibu mohon dukungan sekalian pada 2029 akan melebur dan bertransformasi menjadi satu badan hukum, yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan konvensi ILO juga, tidak ada perdamaian tanpa keadilan sosial, tidak ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian di ruangan ini mohon dipastikan apakah sudah ada jaminan sosialnya, seperti itu. Lanjut, untuk ruang lingkupnya sendiri Bapak Ibu sekalian, di BPJS Ketenagakerjaan ada 3. Yang pertama peserta formal, yaitu penerima upah. Bagaimana diketahui itu penerima upah biasanya berada di bawah PT, CV, yayasan, termasuk juga di dalamnya aparatur desa Bapak Ibu sekalian, kemudian tenaga-tenaga honorer di provinsi dan kabupaten kota. Kemudian yang kedua adalah peserta informal. Peserta informal itu peserta yang tidak menerima upah atau dia bekerja mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya adalah pedagang, petani, selebgram ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga jasa konstruksi. Ini yang sekarang sedang heboh ya di Aceh, yaitu contohnya proyek konstruksi tol seperti itu. Kemudian ya, yang kemarin sudah selesai proyek masjid raya dan lain sebagainya. Ini kesemuanya
wajib terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri diatur ya dalam undang-undang, yaitu pasal 28 ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial. Kemudian di pasal 34, negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Jadi yang wajib mengembangkan adalah negara di sini. Nah, di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 ini yang mendasari berdirinya Jamsostek. Kemudian di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 itu baru diamanatkan sistem jaminan sosial. Dibunyikanlah di situ bahwa harus dibentuk dua badan, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Kemudian teknisnya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yaitu undang-undang yang spesifik mengatur masalah kedua BPJS tersebut. Kemudian diturunkan lagi secara teknis dalam berbagai peraturan pemerintah. Intinya yang secara gambaran umum adalah peserta BPJS adalah setiap orang, Bapak Ibu, termasuk orang asing yang bekerja lebih dari 6 bulan. Jadi kita kawal bersama program ini bahwa orang asing yang ada di Indonesia yang bekerja lebih dari 6 bulan juga wajib terdaftar. Kemudian setiap orang yang bekerja wajib daftar BPJS Ketenagakerjaan, dan setiap orang di Indonesia wajib memiliki BPJS Kesehatan. Betul kayak gitu Pak Muhammad ya? Nah, ini yang tadi kita singgung sedikit Bapak Ibu, kenaikan manfaatnya. Untuk perawatan kalau di program kartu prabayar itu unlimited istilahnya Bapak Ibu sekalian. Untuk jaminan kecelakaan kerja itu sifatnya unlimited, jadi kita sifatnya pelayanan tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun dari pemberi kerja, langsung dilayani di rumah sakit kerja sama. Kemudian santunan sementara tidak mampu bekerja, 12 bulan pertama itu dibayarkan 100% gajinya Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian dia harus dirawat seperti itu, jadi tidak bisa dipekerjakan, tetapi dia tetap harus kan dibayarkan gajinya seperti itu. Nah, gajinya tidak harus ditanggung oleh pemberi kerja, tidak harus ditanggung oleh pengusaha, tapi BPJS Ketenagakerjaan yang akan membayarkannya. Di sini istilahnya santunan sementara tidak mampu bekerja. Setahun pertama kita akan bayarkan 100% upahnya kepada si tenaga kerja Bapak Ibu sekalian, karena sembari dia melakukan penyembuhan fisiknya dari kecelakaan kerja tersebut. Kemudian jika belum sembuh juga, setelah 1 tahun itu tetap akan kami bayarkan upahnya selama sebanyak 50% dari upah yang dilaporkan seperti itu. Kemudian untuk kasus kematian sendiri, apabila terjadi kecelakaan kerja menimbulkan kematian, itu akan diberikan santunan sebesar 48 kali upah yang dilaporkan. Kemudian apabila cacat total itu lebih besar lagi, sebesar 56 kali upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apabila terjadi cacat fungsi, Bapak Ibu, cacat fungsi ini anggota tubuhnya masih ada, tapi fungsinya sudah berkurang. Seperti itu, misalnya tangan awalnya bisa mengangkat beban 100 kilo misalnya. Setelah itu, setelah kecelakaan, tangannya masih ada tapi udah tidak bisa lagi ngangkat berat. Nah, itu namanya kekurangan fungsi atau cacat fungsi. Di BPJS sudah diatur tabelnya berapa persen, kemudian untuk santunannya akan dikalikan 80 bulan upah. Tadi ada disinggung oleh Bapak awal, Bapak Ibu, mengenai beasiswa. Beasiswa 2 anak bagi peserta yang meninggal atau cacat total tetap. Nah, itu jumlahnya awalnya itu sebelum di PP 44 atau sebelum PP 42 itu 1 orang anak hanya 12 juta. Nah, hanya diberikan kepada 1 orang anak. Setelah keluarnya PP 82 itu akan diberikan kepada 2 orang anak dengan total dari TK sampai kuliah itu 174 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga fasilitas home care, kemudian biaya transport juga meningkat. Kita bisa lihat di sini untuk darat sendiri dari 1 juta meningkat 500% sampai 5 juta rupiah. Kemudian untuk pelaut juga meningkat, yang besar cukup besar juga. Transport udara 2.500.000 meningkat hingga 10 juta rupiah. Ini padahal lagi jarang ya orang yang transportasi udara ini ya saat ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk STMB tadi santunan yang sementara tidak mampu bekerja, untuk PP 44 yang sebelumnya itu 6 bulan pertama saja diberikan, tapi untuk 6
bulan pertama saja sebesar 100%. Tapi untuk yang terbaru, update manfaat terbaru itu selama setahun diberikan 100%. Untuk biaya pemakaman juga meningkat dari 3 juta menjadi 10 juta, meningkat 300%. Kemudian santunan berkalanya juga meningkat sebanyak 250%, gitu ya. Jadi peningkatannya hampir berkali-kali lipat, bukan hanya 2 kali lipat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk jaminan kematian ini diberikan untuk kematian jenis apapun, Bapak Ibu, di luar kecelakaan kerja. Nah, di luar kecelakaan kerja, gampangnya sakit, sedang berlibur, terjadi kecelakaan, menimbulkan meninggal dunia. Nah, itu diberikan juga kepada anak tenaga kerja, peserta BPJS Ketenagakerjaan itu santunan sebesar 42 juta. Nah, ini juga terjadi peningkatan, Bapak Ibu sekalian, dari yang sebelumnya sebesar 24 juta rupiah. Ini agak ngebut jelasinnya ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa slide-nya kita titipkan ya ke Pak Kenny mungkin ya, supaya bisa lebih dibaca-baca lagi mungkin sambil santai. Ini karena kita ngejar ya Pak ya, jam 10. Kemudian kalau untuk beasiswa juga diberikan kalau yang meninggal biasa di luar kecelakaan kerja. Tapi ini harus kepesertaannya minimal 3 tahun terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk iurannya sendiri Bapak Ibu untuk bervariasi ya Bapak Ibu sekalian. Untuk JHT itu 5,7%, kalau dari UMP Aceh 3.200.000 itu sebesar 182.000. Kemudian JKK 7.600, JKM 9.600, dan jaminan pensiun itu 3% yaitu 96.000 Bapak Ibu sekalian. Totalnya untuk full program 4 program 295.000 rupiah. Pesannya cukup besar ya Bapak Ibu ya, dari pendapatan pekerja mungkin ya, tapi ini 80%-nya masuk ke saving dia, masuk ke simpanan dia di hari tua, seperti itu dikembalikan kembali. Kemudian untuk yang 3 program saja tidak ikut program full pensiun 199.000. Nah, ini paket dasar sangat ringan. Ini kita berlakukan di kantor perizinan 17.000 per orang Bapak Ibu sekalian. 17.000 per orang. Kemudian untuk yang bukan penerima upah yang tadi, yang bekerja sendiri, pengacara dan lain sebagainya, itu mereka berdasarkan gaji Bapak Ibu sekalian. 1 juta dilaporkan, iuran dasarnya 16.800, jika ingin mengikuti tabungan 36.800. Nanti 20.000-nya disimpan di dalam saldonya seperti itu. Kemudian gaji 2.900.000 itu 36.000 untuk yang paket dasar seperti itu ya. Jadi ada beberapa pilihan Bapak Ibu sekalian. Dulu kalau mesti jam sostek semuanya harus ikut JHT gitu. Sekarang sudah bisa ikut paket dasarnya dulu. Kemudian kalau usahanya sudah meningkat bisa menambahkan program JHT dan jaminan pensiun. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian, kalau tahu perusahaan bus Matistar. Nah, ini kami dampingin sampai ke Otobok Healthcare Indonesia yang di Solo Bapak Ibu. Ini didampingi untuk pemasangan kaki palsu yang robotik. Jadi kaki palsu robotik itu berbeda dengan kaki palsu yang biasa. Ini bisa fungsinya sama Bapak Ibu. Jadi bisa fleksibel seperti kaki biasa, bisa mengendarai mobil. Alhamdulillah sekarang beliau bisa bekerja kembali karena kita ada program return to work. Jadi didampingi sampai return to work, sampai dia bekerja kembali ke perusahaannya. Ya, alhamdulillah masih bisa membiayai nafkah keluarga seperti itu. Nah, ini tadi yang sempat disinggung ya Pak. Padahal untuk pariprana Pak, alhamdulillah UKM kita mungkin Hasanah Cake nih belum pernah kita dengar ya Bapak Ibu sekalian. Ini diundang oleh Bapak Wapres ke Istana Wakil Presiden dan mendapatkan piala pariprana ini seperti Kalpataru Bapak Ibu. Jadi kalau dalam dunia kebersihan ya, dunia provinsi untuk pertama dan lain sebagainya itu Kalpataru. Kalau untuk jaminan sosial itu ada pariprana. Mungkin ada nih dari Apindo yang usahanya satu mau diusulkan gitu kan sebagai kandidat dari pariprana supaya untuk meningkatkan brand image ya, seperti itu bisa kita usulkan karena setiap tahun itu akan diminta untuk pengusulannya Bapak Ibu
Ibu sekalian. Nah, mungkin itu Pak yang perlu kami sampaikan, sedikit update mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin untuk sedikit penutup dari saya, mungkin kami mohon sekali untuk bantuannya dari Apindo, karena ini Apindo ini sangat ya Pak ya, sangat namanya itu dikenal oleh para pengusaha, sangat dinaungi oleh para pengusaha ini. Kami mohon untuk bisa dibantu dalam setiap momen itu disampaikan, diingatkan mengenai program jaminan sosial, perlindungan pada pekerja seperti itu. Karena insya Allah juga program yang tadi kita sempat lihat di YouTube mengenai bantuan upah, bantuan subsidi upah, yaitu 600.000 per bulan yang diberikan oleh Presiden itu akan masih terus berlanjut seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sepertinya ini momentum lah untuk mendaftarkan perusahaan-perusahaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Kemudian juga sudah keluar mengenai PP relaksasi iuran. PP relaksasi iuran ini perusahaan hanya bayar 1% Pak. 1% untuk program jaminan kecelakaan kerja, 1% untuk jaminan kematian. Kalau JHT dan JP itu tetap, mungkin nanti akan keluar di media Pak mengenai informasi yang lebih detailnya. Nah, untuk perusahaan baru itu hanya 2 bulan pertama saja dia membayar normal, selebihnya dia akan mendapatkan regulasi yang 1% tadi, sangat ringan Pak. Nah, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mendaftarkan dalam program jaminan sosial ini Pak. Oke, sekian Pak dari saya. Kalau mungkin masih ada waktu bisa diskusi, kalau tidak ada mungkin kita bisa lanjut ke acara berikutnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jamnya sudah bisa kita persilakan kepada operator untuk langsung menghubungkan jalur online yang sudah tersedia. Bapak dan Ibu sekalian yang ada di ruangan ini dapat langsung melihat pada layar yang ada di depan. Kemudian kami informasikan juga bahwa pelaksanaan survei daya saing Indonesia tahun 2020 COVID-19 Provinsi Aceh yang cenderung meningkat, maka capaian pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terkontraksi lebih dalam lagi. Dan diperkirakan akhir tahun 2020 capaian pertumbuhan akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ekonomi perlu direspon dengan kebijakan yang tepat dan cepat, sebagaimana yang terjadi di masa krisis sebelumnya. Sektor swasta cenderung memilih untuk bertahan hidup dan melakukan aksi menunggu dan melihat. Saya kira sebagai swasta tentu tidak salah mengambil sikap ini dalam rangka mengamankan dirinya untuk bisa melaksanakan kembali usaha dengan baik pada masa depan. Dengan kondisi demikian, maka untuk menggerakkan roda perekonomian tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada sektor swasta. Langkah fiskal pemerintah diantaranya melalui kebijakan jaring pengaman sosial harus dilakukan dengan terarah dan terprogram, sungguh-sungguh sehingga tepat waktu dan sasaran merata di seluruh tanah air. Berbagai regulasi dan stimulan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat selama ini sampai hari ini belum satu pun dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha di Aceh dalam rangka lebih memperbaiki kehidupan usaha dan meningkatkan ekonomi daerah. Sektor-sektor yang memiliki daya ungkit dan menyerap tenaga kerja serta memberikan multiplier efek yang besar kiranya harus menjadi fokus pemerintah. Ini swasta terkesan seolah-olah meminta saja kepada pemerintah, tapi memang harusnya demikian adanya karena regulasi dipegang oleh pemerintah. Selain itu, kecepatan realisasi anggaran pemerintah juga menjadi salah satu kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Pandemi COVID-19 tidak hanya memukul aktivitas ekonomi koperasi saja, melainkan hingga ke pelaku usaha kecil, mikro, kecil dan menengah. Penurunan omset, penghentian sementara produksi, hingga penutupan usaha telah terjadi di sektor UMKM dimaksud. Provinsi Aceh mempunyai kerentaan terhadap COVID-19 tergolong moderat dengan risiko tertinggi berada pada variabel struktur ekonomi dan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia. Ekonomi Aceh memiliki risiko yang cukup tinggi dikarenakan pandemi terhadap sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor transportasi. Bapak ada manfaatnya di tengah ketidakpastian global ini secara umum dan khususnya Provinsi Aceh, pengusaha untuk tetap eksis. Kita berharap demikian dan harus memiliki kemampuan untuk berinovasi dengan menciptakan ide bisnis yang sesuai dengan kondisi saat ini. Terima kasih Bu Doris atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Akhir kata, mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 11 ini saya broadcast dulu ya. Itu nanti peserta-peserta bisa masuk ke ruangan. Kita mulai sekarang saja. This meeting is being recorded. Ya, kita nanti semuanya masuk dulu. Tentang ekonomi dan pembangunan. Lepas itu hari ini kita yang akan dipresentasi oleh Profesor Muhammad Nasir. Kalau hari ini kita akan juga ada satu everyone's view of the policy and time in our history. And as you know, our tourism sector is very affected. Not many tourists are coming and this year. And we know that Bali is arrived on the foreign book there. And for Aceh, I would say the COVID-19 will easily have some serious implications. So this, for example, we have pumped in a lot of money into support the economy from our reserve. Without the support from the reserve, I think, and without the money going into support for the jobs and all the wages, I think our unemployment rate 31 di tahun 2020. Sedangkan di Sumatera ini berada di peringkat 9 dari 10 provinsi. Sedikit dari indikator-indikator ini, kita lihat dari Aceh, PDRB per kapita ini masih rendah, masih jauh lebih rendah kalau berbanding dengan se-Indonesia pada rata nasional. Pertumbuhan PDRB pun masih menurun lagi, masih masih jauh lebih bawah dari rata nasional. Yang kami hormati Ibu Doris, yang kami hormati Prof. Paul Chew, yang kami hormati Pak Prof. Nasir, yang kami hormati Mang Dahlan Sulaiman dari Apindo Aceh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini. Ibu Doris dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa sesegera mungkin selesai presentasi singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Izin saya buka masker dulu ya, nggak sulit juga. Baik Bapak dan Ibu sekalian, next. Kondisi hari ini perkembangan data COVID di Aceh, saya kira sudah cukup signifikan untuk perkembangan terakhir dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.
di mana Aceh hari ini berada pada posisi yang positif itu 2041. Ini angka yang kami dapatkan dari rilis resmi di pemerintahan Aceh pada posisi kemarin. Satu hari sebelum hari ini kita belum punya data yang baru. Meninggal 81 orang, persentasenya ini sekitar 3, sekian lah, 3-4% persentase yang meninggal. Sembuh sudah ada 700, kemudian yang sisanya sedang dalam proses perawatan. Harapan kami mudah-mudahan dengan gerakan yang sudah kita lakukan, ikhtiar yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kebersamaan masyarakat di Aceh, sembuh sudah ada 700 orang, sisanya masih dalam proses perawatan. Mudah-mudahan segera akan kembali pulih. Baik, next. Bagaimana dampak impor itu sendiri terhadap perkembangan ekonomi di Aceh? Perekonomian Aceh suka tidak suka hari ini memang harus jujur kita katakan bahwa angkanya itu sudah mengalami kontraksi yang jelas, Ibu. Di Aceh, Profesor Nasir dari University Syah Kuala. Betul ya, tidak salah ya. Saya diingatkan seperti itu. Oleh karena itu, saya akan coba pada penyampaian saya ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa kerjasama survei daya saing ini telah dilakukan sejak 13 tahun yang lalu sebagai hasil kerjasama antara Asia Competitiveness Institute dari University Nasional Singapura, National University of Singapura. Kerjasamanya adalah didahului pada tahun-tahun pertama dengan Apindo secara nasional untuk seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya juga bersama pemerintah daerah yang selalu diwakili oleh Bapeda dan dengan Universitas Syah Kuala di Provinsi Aceh. Sama dengan petugas-petugas dari Apindo yang dilakukan biasanya pada bulan Juni dengan responden antara 35 sampai 50 orang, dan hasil daripada survei itu diseminarkan di Singapura pada bulan Desember biasanya. Dan inilah yang hari ini yang biasanya dilakukan bulan Desember, maka hari ini kita lakukan oleh karena ada kendala dengan pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan walaupun survei ini dilakukan secara virtual, ini bisa memberikan manfaat dan hasil yang tidak kurang daripada yang kita lakukan secara fisik selama belakangan ini. Kemudian biasanya hasil survei ini dimanfaatkan terutama oleh negara Singapura, kemudian organisasi terutama dipergunakan untuk bahan penelitian, kemudian juga dipergunakan sebagai dasar-dasar pengambil kebijakan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing negara. Selanjutnya, ini judulnya sama antara yang diberikan kepada untuk ketiga kita ini sama judulnya, yaitu perkembangan, tantangan, dan jadi perkembangan ekonomi Aceh seperti sudah digambarkan oleh Pak Elpizar Ibrahim tadi, cuma mungkin dalam angka-angkanya ada perbedaan. Mungkin karena dasarnya juga berbeda.
Kami mengambil data ini yang menyangkut angka-angka adalah daripada Bank Indonesia di Banda Aceh, di mana pertumbuhan ekonomi Aceh untuk kuartal 1 tahun 2020 hanya 3,17%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 3,38%. Pandemi COVID-19 di Aceh bukan hanya telah menghambat dan memperlambat, tetapi bahkan telah memukul mundur gerakan sejumlah lapangan usaha dan ekonomi di Aceh. Beberapa lapangan usaha seperti pariwisata, pengangkutan orang dan barang, konstruksi, properti, jasa pendidikan, industri pengolahan, termasuk sebagai transaksi dan daya beli menurun amat signifikan, yakni rata-rata minus sekitar 14%. Diperkirakan angka tersebut penurunannya akan lebih membesar pada hari-hari, bulan, dan tahun depan ini. Nah, ini mungkin di sini berbeda, Pak, antara yang disampaikan dengan oleh Pak. Tapi perbedaan ini bukanlah berarti ada suatu pertentangan di dalamnya, tidak demikian. Memang kacamata pemerintah dengan asosiasi pengusaha selalu tentu ada sedikit perbedaan. Kondisi ketenaga kerjaan dan kesejahteraan masyarakat Aceh pada triwulan 1 2020 ikut turun drastis dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini sebagai akibat PHK dan dirumahkan karyawan di beberapa sektor usaha yang selama ini penyumbang tingkat kesejahteraan dan penyerap tenaga kerja terbaik seperti sektor pengangkutan barang dan orang, pariwisata, konstruksi, properti, jasa pendidikan, industri pengolahan, perdagangan, dan lain-lainnya. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh kuartal sebelumnya tercatat 5,53%, diperkirakan akan meningkat pada bulan-bulan berikutnya. Hal ini selain akibat terjadi PHK dan dirumahkan banyaknya karyawan dari berbagai sektor usaha, seperti kami sebutkan di atas, juga disebabkan oleh karena arus pulang tenaga kerja yang dari Malaysia dan dari luar daerah. Sebagai akibat penambahan angkatan kerja di dalam daerah yang terjadi, dan ini menyebabkan atau berakibatkan pertambahan pengangguran dari angkatan kerja setiap bulan dan sepanjang tahun ke depan. Kebijakan refocusing atau yang disebut juga dengan memfokuskan kembali anggaran pemerintah sebagai dampak COVID-19 di daerah telah menyebabkan kurangnya program kerja pemerintah yang dijalankan di daerah dari yang telah direncanakan sebelumnya, akibat tidak kesediaan atau berkurangnya anggaran. Dengan berkurangnya alokasi anggaran tersebut, maka penetapan skala prioritas dalam pelaksanaan program kerja tahun 2020 harus dilakukan.
Pemilihan program kerja harus memperhatikan berbagai aspek, di antaranya aspek kebutuhan, urgensi, serta dampak ekonominya. Dalam kondisi positivity rate COVID-19 Provinsi Aceh yang cenderung meningkat, maka capaian pertumbuhan ekonomi Aceh diperkirakan akan terkontraksi lebih dalam lagi, dan diperkirakan akhir tahun 2020 capaian pertumbuhan akan lebih rendah dari tahun Dia pada sudah boleh. Ya. sampai di mana tadi? Di sini aja Pak, dari tantangan ini. Dari awal tantangan. Enggak, dari gambar yang